Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2023 tanggal 29 November atau 30 November ini hari ini. Saya nggak tahu tanggal 29 November atau 30 November hari Kamis, supaya bangsa Indonesia bersatu, segera mawas diri. Jangan ada presiden mentang-mentang berkuasa jadi penguasa, dan asal bapak senang sampai presiden kedua sampai presiden keenam. Itu perbuatan DPR munafik, pengkhianat rakyat, jaksa hakim, preman-preman hukum yang tidak kenal Allah, buta kebenaran, buta hukum, diampuni semua. Balikkan pola pikirmu, jangan dirikan lagi presiden, jangan jadikan kuda lumping lagi. Sekarang tidak ada presiden. Jokowi ada seorang satria yang ditunjuk dari luar bingkai alam. Melalui mulut saya bicara, karena saya adalah mengawasi, melihat, meneliti, menghitung, memantau, memandu jalan pemerintahan seluruh kepala negara bangsa-bangsa di seluruh dunia. Bagaimana mengatur tatanan rumah tangga keluarga besar bangsa dalam negara masing-masing yang negara menunjukkan watak bangsa, terkandung dalam kitab Selebaran Adam Jiwa, dalam perdamaian dunia berubah jadi adil, pemutihan, pengampunan dosa. Terkandung di dalamnya 7 garis besar haluan dunia yang setiap kepala negara wajib melunasi utang negara, membongkar keruwetan bangsa. 2. Menjauh cita-cita hidup tenang, tentram, bahagia dunia sampai surga, tiada batas, tiada berkeputusan, sampai tempatnya Adam sebelum turunkan kemudian di hadapan Allah Ratu surga, di hadapan Allah yang Maha Wenang pencipta jagat seisinya. 2. Harus menjaga cita-cita bangsa hidup tenang, tentram, bahagia, sejahtera dari dunia sampai surga, tiada batas, tiada berkeputusan. Yang ketiga, hutan keasian yang patok bangsa Belanda, itu tepatnya jin, setan, dan siluman iblis, Dajjal, yang sudah habis tebang oleh zaman Soeharto, oleh penguasa dan pengusaha Cina, habis semua. Sekarang dari langit, jin, setan, dan siluman, zat yang meliputi alam yang ada di langit, yang ada di pusar bumi, keluar bingkai alam, sekarang mencari tempat yang nggak ada. Hati-hati, siapa yang nggak mawas diri akan kemasukan setan, jadi kesetanan, jadi iblis, jadi dajjal, dari bawahnya matahari, bulan, bintang, dari pusar bumi keluar bingkai alam, mencari tempat yang nggak ada. Nanti yang masih punya sifat wujud harus mawas diri, meneliti, menghitung diri, melawan bencana nafsu, harus belajar ilmu agama Awaluddin Ma'rifatullah. Yang keempat, harus bertanggung jawab 2/3 jumlah bangsa Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Yang kelima, harus bisa kepala negara NKRI harus bisa membimbing bangsanya untuk memegang peran penting dalam perubahan zaman, revolusi mental dan revolusi kesehatan sedunia, menjadi negara dan bangsa telan dan dunia atau negara mercusuar dunia. Yang keenam, harus menjaring, menggiring, menyaring umatnya masuk kandang selamat, kandang Rasul, belajar ilmu agama Awaluddin Ma'rifatullah supaya kenal Allah. Awaluddin Ma'rifatullah, kenal dirimu rata-rata berongkasa mengenal aku. Soal mau surga, agama Kristen, Islam, Buddha, Hindu silakan. Apa umat fitrah seperti Pak Joko Widodo dari Gunung Kidul, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Yogyakarta darah biru dari pusar bumi, kemudian dari Klaten, Surakarta, Wonogiri itu dari dasar laut dan dasar laut selatan. Itulah putra-putra petualang dunia, pejuang tunggal tanpa bolo, memerdekakan bangsa Indonesia bersatu. Demikian. Kemudian ke-7, membimbing bangsanya untuk ikut dalam perjalanan dunia, menangkis perang dunia ketiga, menangkis kesenjangan sosial global yang disebut sosial ekonomi kerasulan,
seperti negara bangsa-bangsa yang sedang berkembang, seperti negara bangsa yang bersatu di bumi pertiwi. Hati-hati, petani nelayan pedagang sejak Adam turun, itulah kerjanya menjadi petani, menjadi nelayan, menjadi pedagang. Inilah sertifikat induk bumi Allah yang turunkan pada Adam, Hawa diserai jagat sini. Maka saya mempunyai sertifikat induk bumi Allah. Hati-hati, satukan bangsa bersatu. Jangan ada, karena sesuap nasi ada perang suku. Hati-hati ada perang suku. Hati-hati Indonesia ada perang suku. Barang siapa akan melawan apa yang ada dalam Undang-Undang Dasar Pakem Dunia tahun 2021, bangsa di dunia juga wajib pulang ke negara masing-masing bangsa. Terutama Cina harus pulang dulu ke negaranya. Indonesia supaya segera sadar, bangkit dari alam basar, kenal kepada Allah. Bangkit dari alam basar, bangsa ada bersatu. Barang siapa melawan perundang-undang Pakem Dunia yang terkandung dalam Al-Quran hadis, apa yang perbuatanmu akan membunuh dirimu sendiri. Barang siapa mendapat petunjuk Allah dan tuntunan Rasulullah dimanfaatkan dari Al-Quran hadis, maka dia kalau mendapat perkara yang terlalu sempit akan menjadi lapang. Allah Ta'ala adalah maha lapang. Dan barang siapa memanfaatkan Al-Quran hadis menyalahi tatanan, hati-hati, karena memakai Al-Quran hadis ada yang benar tapi sesat, ada yang benar jalan lurus, mudah-mudahan kena sasaran. Maka ada orang Salafi, orang Jauhlah, FPI, NU, ada orang macam-macam Muhammadiyah, ada LDII. Semua itu Islam tapi nggak ada yang kenal Allah. Tampil dulu siapa yang kenal Allah. Kalau mau jadi pemimpin silakan isi materi perlombaan jadi ratu adilnya Indonesia yang berhakmi dunia. Jangan ada yang motong kekayaan padukannya Joko Widodo. Indonesia Maju yang sudah kemajuan sebagai anggota panitia Badan Pelaksana Kerja Ratu Adilnya Indonesia yang berhakmi dunia sudah saya susun dalam selebaran tahun Jelma, dalam banner yang saya pasang di ibu kota Dwi Poncowati, 3 banner yang masih diketuai oleh Paduka Yang Mulia Ibu Megawati Soekarno Putri. Demikian, sebab bangsa yang bisa pulang ke jati bangsa, pulang ke jati diri sendiri, siap untuk menjadi diri sendiri. Jangan mengandai-andai, jangan meramalkan ada kiamat, sudah lewat kiamat itu. Hati-hati, yang paling berbahaya adalah kiamat pola pikir manusia. Kalau kiamat langsung mati semua, ini enak betul, nggak ada perang, nggak ada apa. Tapi kalau kiamat pola pikir, nanti PKI besar-besaran. Kabinet yang saya tegakkan nanti disangka PKI. Lah umat Islam yang nggak kenal kepada Allah, tidak mau damai, tidak mau bersatu di bumi pertiwi, akan melawan pemerintahan Joko Widodo yang diketuai Paduka Joko Paduka Ibu Megawati Soekarno Putri. Hati-hati kalau nggak mau damai dan bersatu, harus keluar dari bumi pertiwi. Ketemu Raja Salman sana belum kenal kepada Allah. Raja-raja di dunia termasuk Raja Salman tidak ada yang kenal kepada Allah. Maka buta kebenaran, buta hukum, diampuni semua dosa dan melalui kitab selebaran Adam Jilma. Ini kitabnya. Tegakkan Paduka Yang Mulia Joko Widodo, karma balik dan sigma karma. Kepala negara mana, kepala negara bangsa mana yang tidak tegakkan karma balik dan sigma negara bangsa, negara amburadul, negara yang tidak punya pakem, negara yang tidak mempunyai jati di bangsa, tidak percaya pada Allah, tidak kenal Allah, buta kebenaran, buta hukum. Demikian saya sampaikan secara radikal, universal, konseptual, koheren, konsisten, sistematik, kompromi, bebas, dan bertanggung jawab. Demikian saya sampaikan kepada masyarakat dunia, umat Islam di seluruh dunia harus damai dan bersatu. Indonesia harus menjadi merdeka, jadi negara mercusuar dunia di tahun 2023 ini. Barang siapa melawan apa yang saya katakan, melawan petunjuk Allah, tuntunan Rasulullah, perbuatanmu akan membunuh dirimu sendiri-sendiri. Demikian,
Maaf lahir batin pada seluruh keturunan Adam Muhammad. Pertama-tama bangsa Indonesia bersatu dimengerti harus damai dan bersatu 90%. Beragama Islam ada disebut umat fitrah, tidak kesampaian seruan Rasul, jiwanya suci karena Allah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.